Ibu, makasih Bu atas waktunya, udah meluangkan waktunya buat kelompok kita dan udah mau diwawancara. Ini ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanya ke Ibu soal job desk dari ini, tugas dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya boleh tahu nama Ibu? Widya Stuti. Menurut Ibu, apa aja sih tanggung jawab utama Ibu sebagai dosen di perguruan tinggi ini? Tanggung jawab ya, tanggung jawabnya mentransfer ilmu yang saya miliki kepada mahasiswa-mahasiswa, terus mendidik mahasiswa untuk menjadi lebih baik, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu untuk menyusun materi ajar untuk mata kuliah yang Ibu ampu? Oke. Di BSI ini kan sudah ada yang namanya rencana pembelajaran. Nah, dari situ nanti dan juga udah ada slide materi. Tapi dari situ dikembangkan lagi untuk lebih mudah dipahami lagi ke mahasiswa. Jadi dengan sumber-sumber yang buku-buku yang dipelajari tentunya yang ada. Gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menilai dan mengevaluasi kinerja mahasiswa selama proses pembelajaran? Oke, untuk mengevaluasi biasanya saya menggunakan media kuis atau menggunakan tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Di situ juga memperhatikan pada saat pengajaran, memperhatikan mahasiswa dari setiap tingkah lakunya, terus dari respon mahasiswanya juga gitu. Menurut Ibu, apa metode pengajaran yang paling efektif digunakan oleh dosen untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, dan bagaimana cara Ibu menangani perbedaan kemampuan belajar mahasiswa di satu kelas? Oke. Kalau metode yang lebih baik ya, enggak lebih baik sih sebenarnya, lebih bermanfaat untuk mahasiswa itu lebih ke diskusi ya, karena kan dari diskusi itu sendiri selain ada materi, mahasiswa juga harus mencari referensi yang lain, lalu bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya dan bisa saling melengkapi lah gitu. Dan kalau untuk mengurangi kekurangan perbedaan kemampuan dari tiap mahasiswa, biasanya dari diskusi itu bisa terlihat gimana kemampuan masing-masing mahasiswa, keaktifan dari mereka masing-masing, dan itu bisa, yang tidak bisa membantu yang bisa membantu yang tidak bisa, kayak gitu sebaliknya sih. Jadi ya diskusi lebih baik. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatur pembagian jam kerja atau mengajar ketika jam tersebut bentrok atau berbarengan? Alhamdulillah selama ini tidak pernah bentrok ya, karena kan pengaturannya sudah jelas, dan juga untuk selama ini tuh jadwal sudah terencana dengan baik, jadi tidak pernah bentrok. Apa sih tantangan terbesar Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar menghadapi mahasiswa ya, karena perbedaan generasi ya, terus tingkah laku, behavior dalam satu kelas dari setiap mahasiswa itu kan berbeda-beda. Jadi hal itu yang buat berpikir lebih berat ya gitu cara menghadapi mereka, dan tapi alhamdulillah sih selama ini tidak terlalu bermasalah juga. Gimana kita mendekati masing-masing mahasiswa aja, pendekatan personal yang lebih ditekankan. Terus juga sebagai dosen juga harus bersikap ramah ya, supel gitu. Kalau menurut saya tidak menunjukkan muka seram yang penting ya. Kalau prinsip saya kayak gitu. Jadi supel, ramah, berusaha mendekati secara personal gitu aja. Yang terakhir, apa sih harapan Ibu untuk pengembangan diri sebagai dosen dalam beberapa tahun yang akan mendatang?
pengembangan diri saya, berharap bisa kuliah lagi. Ya, berharap untuk itu bisa kuliah lagi, bisa ikut program-program pelatihan untuk mengembangkan diri dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya, terima kasih juga atas jawabannya. Semoga kedepannya Ibu makin sukses. Terima kasih Bu. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Metode pengajaran yang efektif juga menjadi perhatian penting bagi dosen dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Evaluasi tidak hanya terbatas pada hasil ujian, tetapi juga mencakup aspek partisipasi, kreativitas, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi tanggung jawab utama dosen dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi metode penilaian dan evaluasi kinerja mahasiswa secara objektif dan komprehensif. Yang ketiga, menggali metode pengajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, terutama dalam menangani perbedaan kemampuan belajar. Manfaat penelitian menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab utama seorang dosen dan mengetahui mengenai metode yang digunakan untuk penilaian dan evaluasi kinerja kerja mahasiswa. Pada bagian landasan teori yang pertama ada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, dan kompetensi peserta didik agar siap menghadapi tantangan di dunia profesional dan sosial. Pendidikan yang berkualitas harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan integritas. Yang kedua, peran dan tanggung jawab dosen. Dosen memiliki berbagai peran penting dalam upaya menciptakan pendidikan berkualitas, terutama peran dosen sebagai pengajar. Sebagai pengajar, dosen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran dengan metode yang efektif dan relevan bagi mahasiswa. Yang kedua, peran dosen sebagai pembimbing. Pembimbingan adalah aspek penting lain yang tanggung jawab dosen. Peran dosen sebagai peneliti. Sebagai seorang akademis, dosen juga memiliki peran sebagai peneliti. Yang ketiga, tantangan dan pengembangan profesionalisme dosen dalam menjalankan tugasnya. Dosen menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal adaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Rahmat 2019, guru harus terus berkembang melalui pelatihan, seminar, dan penelitian agar mereka dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan zaman. Untuk menjaga kualitas pendidikan di perguruan tinggi, pengembangan profesionalisme dosen sangat penting. Hasil observasi ini memberikan kami pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab dosen dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi. Dalam kasus yang kami hadapi, beliau menggunakan kuis serta tugas untuk menilai kinerja mahasiswa dan memperhatikan perilaku serta respon mahasiswa selama pembelajaran. Perbedaan generasi dan perilaku mahasiswa adalah masalah terbesar yang dihadapi. Namun, perbedaan ini dapat diatasi melalui pendekatan individu dan sikap ramah. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab dosen dalam memastikan pendidikan berkualitas tinggi sangatlah beragam dan kompleks. Kuis, tugas individu dan kelompok, dan pengamatan langsung terhadap partisipasi siswa dalam kelas adalah metode evaluasi yang digunakan. Untuk mengatasi hal ini, guru berusaha mendekati setiap siswa secara langsung dan membuat lingkungan belajar menyenangkan.